Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisha Benedi, absen 2. Perkenalkan, nama saya Atiatul Aulia, absen 6. Saya Nabi Mursi, absen 22. Saya Nora Felicia Aldena, absen 21. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 4 poin. Selanjutnya poin yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Atiatul. Kondisi terbaru ekonomi di Indonesia tahun 2024 mulai Januari sampai Maret. Indonesia merupakan negara yang aktif melakukan perdagangan internasional. Karena itu, kondisi perekonomian global memiliki dampak cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini masih terjadi ketegangan geopolitik di beberapa kawasan atau negara yang berpengaruh pada kondisi perekonomian global. Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 15 Maret 2024, kondisi ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif dan inflasi yang masih terjaga. Sampai 15 Maret 2024, negara berhasil mengumpulkan uang sebesar 493,2 triliun rupiah atau 17,6% dari target. Pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak 342,9 triliun rupiah, kepabeanan dan cukai 56,5 triliun rupiah, dan PNBP 93,5 triliun rupiah. Kalau tren penerimaan pajak meningkat, artinya ekonomi kita tumbuh. Nah, dari pendapatan tadi, uangnya sudah dibelanjakan sebesar 470,3 triliun rupiah atau 14,1% dari pagu. Untuk belanja pemerintah pusat 328,9 triliun dan transfer ke daerah 141,4 triliun rupiah. Jadi masih ada surplus 62,8 triliun rupiah atau 0,10% terhadap PDB. Selanjutnya, cara mengatasi kondisi terbaru ekonomi di Indonesia tahun 2024 per Januari sampai Maret. Dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia per Maret 2024 telah menunjukkan tren positif, untuk mengatasi kondisi tersebut, diharapkan pemerintah mampu mengendalikan defisit atau belanja lebih besar daripada pendapatan. Juga lebih baik lagi apabila pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga APBN akan surplus. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat membelanja APBN 2024 secara tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan moneter yang dilakukan per Maret 2024 yaitu pro-stabilisasi, yaitu menstabilisasikan nilai mata tukar rupiah dengan langkah pencegahan dan melihat ke depan agar inflasi tetap terjaga dalam kisaran 2,5 sampai 1%. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjaga kestabilan, yang pertama adalah menstabilkan nilai mata tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas. Yang kedua, memperluas pendalaman pasar uang dan pasar falas dengan meningkatkan volume dan meningkatkan jumlah pelaku transaksi repo, penguatan aspek perlindungan konsumen dengan kampanye digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan per Maret 2024 akan ditempuh dengan mengoptimalisasikan 3 fungsi APBN. Fungsi yang pertama yaitu fungsi alokasi, yaitu dengan mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat dengan lebih maksimal. Dengan memaksimalkan faktor-faktor tersebut, maka akan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dan juga akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian. Selanjutnya ada fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi, mengatur
pembagian dan juga pemerataan hasil pendapatan negara. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi dengan menjaga nilai harga barang kebutuhan pokok, menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga kesempatan kerja yang memadai. Berikut adalah sumber referensi yang kita dapatkan. Selanjutnya sesi tanya jawab, kami persilakan kepada teman-teman bisa mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Tanya. Mau bertanya kepada Nafia. Tadi kan di bagian Nafia ada kata-kata APBN. Nah, APBN itu maksudnya apa? Atau panjang dari APBN itu apa? Nah, APBN itu kayak rencana keuangan tahunan dalam negara selama 1 tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Selanjutnya, saya ingin bertanya pada sahabat. Di situ tadi belum dijelasin apa itu transaksi rekomendasi ya? Repo atau repo purchase agreement adalah transaksi jual dan beli untuk surat berharga yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Jadi jual sama belinya itu berbeda, tapi udah dijanjiin buat jual lagi, buat jual entar dibeli lagi. Untuk aku tadi kan di penjelasan ada kata tentang kepabeanan dan cukai. Jadi pertanyaannya apa sih yang dimaksud dari kepabeanan dan cukai? Kepabeanan dan cukai itu kayak pungutan negara pada barang ekspor atau impor, juga pada barang yang memiliki dampak negatif seperti miras, rokok, dan barang yang memiliki dampak negatif lainnya. Terima kasih. Mau tanya? Aku mau nanya ke Aisyah. Fokus kebijakan fiskal itu melalui fungsi distribusi dan fungsi stabilitas itu dengan pengendalian apa saja? Baik, dengan pengendalian inflasi, dengan penghapusan kemiskinan ekstrim, dengan penurunan stunting dan juga dengan peningkatan investasi. Selanjutnya, Mau tanya ke aku. Uang yang sudah dapat untuk apa saja? Tadi kan di PPT ada untuk belanja pemerintah pusat. Untuk pemerintah pusat itu tuh kayak untuk pembiayaan pemilu, dana buat sekolah, gaji ASN, sama perbaikan sarana dan prasarana kesehatan. Juga ada untuk transfer ke daerah itu tuh dari pusat ke daerah untuk dioperasionalkan ke daerah tersebut. Izin bertanya untuk Aisyah, dengan ketiga fungsi yang tadi disebutkan, apakah kebijakan fiskal bisa dilakukan dengan optimal? tentunya ya bisa, karena salah satu tujuan dibentuknya kebijakan fiskal itu untuk memperbaiki perekonomian negara, dan jika ketiga fungsi tadi dilakukan, maka perkembangan ekonomi negara